dari Belesa Shopping Arcade menampilkan host Anda, Daniel Hendrata dan Debbie Katarina. Shalom pemirsa sekalian, pemirsa. jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa yaitu Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina, senang sekali bisa menjumpai pemirsa sekalian yang ada di rumah maupun yang ada di Belesa Shopping Arcade ini. Ya, Good News Program pada hari ini menampilkan suatu topik yang sangat luar biasa yaitu menangani autisme. Kita tahu bahwa autisme ini menjadi suatu kejadian atau suatu sindrom ya mungkin atau suatu hal yang merupakan sesuatu yang sangat serius pada keluarga-keluarga pada akhir zaman ini. Oleh karena itu kami sangat terbeban untuk mengangkat tentang topik ini supaya keluarga-keluarga yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan spesial seperti ini mereka akan dapat mengerti dan akhirnya nama Tuhan juga dipermuliakan ya. Ya, seorang narasumber yang sudah kami undang ya, beliau datang dari jauh dari Amerika Serikat tepatnya di San Francisco dan dia punya sebuah klinik di sana yang menangani anak-anak autis ini ya. Nama daripada narasumber ini adalah Misi Sutantio dan kita bersama-sama akan belajar mengenai apa itu autisme, bagaimana pencegahannya atau bagaimana untuk merawat anak-anak seperti ini dan kita berharap bahwa melalui program ini banyak orang akan diberkati. Ya jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Cek ke website kami dan Anda akan melihat berbagai macam program-program sosial dan kemanusiaan yang dapat kita lakukan bersama-sama. Oke. Pemirsa, Tuhan punya rencana yang indah bahkan untuk anak-anak dengan kebutuhan spesial ini. Apabila orang tuanya tahu bagaimana cara menangani mereka, mereka juga bisa bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Sebelum kami tampilkan narasumber kami hari ini, mari terlebih dahulu kami mengajak pemirsa sekalian menyimak satu tayangan video klip yang berikut ini. Autisme adalah suatu kelainan pada perkembangan syaraf-syaraf otak dalam 3 tahun pertama kehidupan seorang anak yang mempengaruhi kemampuan bersosialisasi maupun berkomunikasi. Penyebabnya masih belum bisa dibuktikan secara medis, tetapi kemungkinannya adalah karena pola makan, gangguan saluran pencernaan, keracunan merkuri atau logam berat, ketidakmampuan tubuh untuk mengolah vitamin dan mineral, dan sensitif terhadap vaksin. Orang tua yang mempunyai anak dengan kebutuhan khusus ini terkadang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kebanyakan mereka menjadi stres, tak jarang membenci anak kandungnya sendiri. Narasumber Good News hari ini, Misi Sutantio MED dari Cats Clinic di San Francisco, Amerika Serikat, mengajarkan kepada kita pendekatan keluarga. Bagaimana orang tua berperan mempersiapkan anak-anak autis untuk bisa hidup mandiri di masa dewasa nantinya. Keterampilan hidup seperti menanak nasi harus diajarkan berulang-ulang secara sabar kepada anak-anak autis agar mereka bisa hidup mandiri. Bagaimana kelanjutannya? Saksikan hanya di Good News Program. Autisme adalah kondisi neurological kondisi yang jadi gelombang otak ini tidak berfungsi dengan optimal. Halo pemirsa, Shalom, apa kabar? Saya Charles Bonar Sirait, senang sekali bisa menjumpai Anda. Pada kesempatan ini, saya yang telah menulis buku The Power of Public Speaking dan juga Public Speaking for Teacher, memberikan rekomendasi kepada Anda untuk terus menyaksikan acara Good News. Karena melalui tayangan ini, saya sendiri merasa telah diberkati dengan begitu banyak muatan-muatan yang positif dan juga dapat memberikan kita semangat untuk terus melalui kehidupan ini. Kalau Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang program ini, saya sarankan Anda juga bisa langsung klik ke www.anugrah.net. Itu saja, terus menyaksikan Good News, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. So good is very good. So nice, so nice. Ayo makan so nice. Ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bun. So nice, enak loh. SMS. Semua makan so nice. SMS. Semua makan so nice.
Masih bersama dengan kami dalam Good News Program dalam suatu topik yang sangat menarik yaitu menangani autisme. Telah hadir bersama dengan kami di studio yaitu seseorang narasumber yang luar biasa yang bernama Ibu Messi Sutantio. Silakan Deb. Ya, Shalom Messi, gimana kabarnya? Shalom, baik. Terima kasih udah mengundang saya datang sini. Oh, terima kasih Ya, sudah terima kasih jauh-jauh sudah dari datang. SF datang My ke sini. pleasure. Nah, sebelum kita mulai dengan bincang-bincang kita tentang topik kita hari ini, bolehkah memperkenalkan diri terlebih dahulu Messi ini siapa supaya pemirsa di rumah bisa kenal gitu? Ya, nama saya Messi Sutantio. Saya ini born and raised di Jakarta. Lalu tahun 89 saya pindah ke Amerika untuk sekolah. Dan di sana itu saya ketemu dengan bidang autisme dan saya sudah 20 tahun bekerja dengan orang-orang yang ada autisme dan juga special needs yang lain. Oh wow. Ya. Dan sudah menikah? Saya sudah menikah, and saya punya anak perempuan saya sudah hampir 8 tahun, ulang tahun berapa minggu lagi, dan anak saya yang kecil hampir 5 tahun. Dan suami saya orang Amerika. Jadi, Oh orang Amerika, bule? Iya bule. Oke. Makanya dia lebih suka tinggal di Amerika daripada tinggal di Jakarta rupanya. Tapi 20 tahun di Amerika masih bisa bahasa Indonesia ya, Ya, puji Tuhan ya. Tuhan. Karena sering datang pulang kampung jadi masih bisa latihan. Iya. Nah, ini boleh cerita dikit nggak kenapa Messi bisa tertarik sekali dengan autisme? Kenapa mau terjun ke bidang ini? Saya itu memang dari dulu suka sekali dengan anak-anak. Dan saya mau masuk ke belajar mengenai pendidikan. Dan waktu itu saya sekolah di UCLA di Los Angeles. Dan saya itu waktu itu dikasih pilihan untuk bekerja dengan anak-anak yang ada special needs atau dengan anak-anak remaja dan orang dewasa yang ada special needs, dan hati saya lebih tertarik dengan anak-anak yang special needs, dan waktu itu saya ditempatkan di kelas yang khusus untuk menangani anak-anak autisme. Dulu kuliahnya memang bagian psikologi Ya, gitu? psikologi, jadi saya spesialisasinya itu di developmental disability, jadi khusus memang special needs. Tapi karena sudah lama bekerja dengan orang yang ada autisme, itu kita di klinik kita dari umur 2 tahun sampai sekarang klien saya yang paling besar itu 25 tahun. Jadi ada banyak the range is Ya, Oke. variatif Kalau ya. kalau mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa kita sekalian, definisi daripada autisme itu apa? Ya, definisi dengan maksudnya yang definisi yang terbaru itu, autisme adalah kondisi neurological kondisi yang jadi gelombang otak ini tidak berfungsi dengan optimal. Jadi syarafnya ya. Sarafnya itu tidak Oke. berfungsi dengan optimal. Oke. Jadi under connectivity. Jadi seperti ibaratnya kalau pohon Natal itu terus ada kabel-kabelnya yang tidak bagus atau ada Ya. beberapa lampu yang mati, jadi itu tidak bisa nyala Oke. sekaligus. Betul, Paling ya. Supaya pemirsa sekalian tahu bahwa di otak manusia itu Tuhan menciptakan otak dengan begitu kompleks dan begitu luar biasa Yes. ya. Dan rupanya ada aliran-aliran listrik di sini. Ya. Nah, rupanya aliran listrik ini yang kemudian mungkin mampet sehingga diibaratkan tadi seperti pohon yang ini lampunya banyak ini, Iya. kemudian ada satu kabel yang mungkin putus atau terbakar atau rusak, dan akibatnya aliran listriknya ini nggak bisa mengalir Ya. dengan normal seperti Ya. manusia kebanyakan pemirsa sekalian dan kami yang ada Ya. di sini. Berarti Seperti itu ya. itu bukan otak tidak mampu, tapi harus dilatih dengan benar supaya bisa bekerja dengan semampu mungkin. Hmm. Oke. Cara pandang masyarakat tentang anak-anak autis ini seperti apa? Ya, karena ini autisme ini boleh dibilang dengan pandemik. Jadi kalau di Amerika itu the Center of Disease Control CDC itu bilang autisme ini adalah pandemik. Jadi dalam setiap 88 bayi ada satu yang didiagnosis dengan autisme. Jadi rate-nya udah sekitar mungkin Rate-nya 20% sudah tinggi ya? sekali.
Oke, Ya. wow, udah cukup Sudah tinggi nih ya. tinggi sekali, ya. Itu Dan- sudah di Amerika tuh sudah termasuk, jadi semua dokter anak-anak, semua maksudnya pendidik itu semua sudah tahu autisme itu apa. Karena pasti di dalam satu kelas itu pasti ada beberapa anak yang Nah, ini perilakunya Ada. seperti apa anak-anak autis ini sehingga bisa dibedakan dengan anak-anak yang normal? biasanya dari segi komunikasi itu mereka berbeda sekali perkembangannya. Dari kecil mungkin ada anak-anak sih yang memang mau didekati, mau dipeluk, terus ada mereka bisa menggunakan pandangan mata. Tapi kebanyakan kalau anak-anak autis ini dari kecilnya itu mereka tidak bisa memakai pandangan mata. Jadi melihat muka orang lain itu jarang sekali. Kenapa ya? Ya memang itu mungkin memang otak mereka itu tidak bisa proses air muka orang, ya. Jadi juga ada sekarang penelitian baru di Amerika karena ini sudah termasuk pandemik. Jadi semua research penelitian itu banyak sekali mempelajari autisme. Iya. Nah yang satu yang paling terbaru adalah kita sudah tahu kalau bayi yang tidak bisa melihat muka orang tuanya atau tidak tertarik dengan muka orang tuanya itu mungkin nantinya ada autisme. Jadi ada symptoms atau tanda-tanda Ya. probabilitas autisme. Ya. Oke, nah kita nanti akan tanya lagi mengenai penyebabnya apa sih gitu. Tapi kita akan take a break dulu, Oke. pemirsa sekalian. Kita pengen tahu nih, kira-kira penyebabnya menurut seorang pakarnya nih ya. Autisme itu apa? Nah oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami dalam Good News program. Tingkat autisme masih terus naik, malah tambah naik terus meskipun itu vaksinasi sudah bersih. Shalom Shalom, pemirsa, pemirsa. saksikan Good News program bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata bersama dengan istri saya. Debbie Katarina, karena kami percaya tayangan Good News ini pasti akan memberkati pemirsa sekalian. Melalui berbagai macam topik yang sangat relevan dan aktual bagi kehidupan masa kini. Tuhan Yesus Memberkati. memberkati. Shalom pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Menangani autisme dalam Good News program. Kembali kepada Macy. Jadi pemirsa, Macy ini mempunyai klinik di San Francisco yang bernama Catch Clinic yang menangani anak-anak dengan kebutuhan spesial. Nah, Macy selaku educational consultant dan Ya. autisme consultant ya. Ya. Menurut pandangan Macy, apa sih sebenarnya penyebab autisme itu sendiri? Iya, sebetulnya itu penyebabnya sampai sekarang masih boleh dibilang misteri. Jadi kita juga di sana pakar-pakar yang benar-benar mempelajari soal autisme itu tidak bisa dengan pasti bilang penyebabnya adalah A or B. Nah, Tapi bukankah ada orang-orang yang pernah mengatakan kepada kami
pemicunya, triggernya itu adalah pada waktu anaknya divaksin, kemudian malah kena autisme gitu. Terus kemudian atau mungkin karena ada hal-hal yang lain sehingga tubuhnya terkena logam berat, merkuri yang sangat tinggi. Kandungan logam beratnya tinggi. Iya, terus kemudian atau mungkin pada waktu orang tuanya atau ibunya ini hamil, kemudian dia mengkonsumsi makanan yang mempunyai kandungan merkuri yang sangat tinggi, sehingga pemicunya seperti itu. Apakah ada indikasi seperti itu? Sebetulnya sih vaksinasi itu di bahan pengawetnya itu adalah ada merkurinya. Ya. Nah dulu teorinya itu ini alat pengawetnya ini merkuri itu bisa mengeluarkan autisme. Ya. Jadi, nah sekarang kan sudah tidak boleh lagi memakai, tidak ada merkuri itu untuk bahan pengawet, ya. Okay. Tapi itu tingkat autisme masih terus naik, malah tambah naik terus meskipun itu vaksinasi sudah bersih. Oke, jadi autisme ini mungkin pemirsa yang juga masih belum clear, dalam tubuh seseorang anak atau seorang manusia dia ini mempunyai kadar logam berat yang sangat tinggi gitu ya? Tidak semua, Tidak semua. Jadi yang kita tahu pasti itu adalah genetik. Jadi mereka itu dilahirkan sudah ada autismenya. Nah mungkin juga ada sebagian anak-anak autis yang memang sensitif dengan mungkin makanan yang diproses. Ada yang sensitif dengan misalnya polusi, alergi, ya. Juga mungkin ada yang lain-lain juga tidak bisa diperiksa. Jadi bisa dideteksi secara dini seperti yang Messi bilang tadi, kalau bayi tidak tertarik melihat mimik wajah dari orang tuanya, kemudian tidak bisa eye contact, apalagi kira-kira yang menjadi ciri khas biasanya mereka? Dari segi komunikasi itu pasti orang tua berasa kenapa anak saya ini nggak pernah ngomong, tidak bisa berkomunikasi. Jadi misalnya papi itu mobilnya jalannya cepat ya. Kalau anak 2-3 tahun itu kan pasti mereka menunjuk dan langsung lihat muka kita. Kalau bayi saja itu juga saya punya keponakan saya umurnya 1 bulan itu, kalau saya gendong dia pasti melihat air muka kita kan. Ya. Padahal bayi itu kalau baru lahir itu mereka tidak bisa melihat jelas, tapi yang mereka lihat itu adalah kontras dari rambut kita, dari bentuk hidung gitu, itu yang mereka lihat itu. Nah jadi kalau bayi-bayi yang mungkin nantinya bisa ada autis itu, mereka tidak bisa melihat seperti itu. Jadi orang tua itu sudah sepertinya, kenapa ya anak saya ini kok tidak dekat dengan saya? Itu biasanya yang saya dengar dari orang tua, anak saya itu susah didekati dan juga dari kecilnya itu rewel sekali. Jadi dia cuma mau menyendiri, punya dunianya sendiri gitu ya? Enggak semua, tapi kebanyakan begitu. Ya udah gitu ada lagi yang maksudnya tidak bisa diam, suka manjet. Tapi yang paling penting itu yang kita bilang joint attention itu. Jadi kalau anak-anak normal pasti, ayo papi kesini. Itu lihat ya, mereka biarpun mereka belum bisa bicara, itu sudah ada. Komunikasi nonverbal itu sudah ada. Ya. Nah untuk anak-anak autis ini kurang sekali. Komunikasi 2 arah, komunikasi yang dengan memakai channel nonverbal, jadi memakai pandangan mata, memakai air mukanya, juga nada suaranya itu sebelum mereka bisa bicara ya, itu anak-anak sudah bisa. Jadi kalau anak-anak autis biasanya itu orang tua mulai berasa ini ada anak saya tidak ada sesuatu yang tidak betul, itu dari segi komunikasi dan juga mereka bermain tidak seperti anak-anak. Kalau misalnya di antara pemirsa sekalian kemudian mulai melihat anaknya, kemudian mulai mengerti dari tayangan ini, langkah apa yang mereka harus lakukan selanjutnya gitu? That's a good question. Biasanya kalau orang tua yang sudah berasa kenapa anak saya ini kok perkembangannya pelan, pasti mereka ke seorang dokter, ke dokter khusus anak. Dan mudah-mudahan dokter khusus anak ini juga sekarang semua dokter saya rasa tahu mengenai autisme dan bisa membantu orang tua memberikan pengarahan ini langkah selanjutnya bagaimana. Oke, kita akan lanjut bincang-bincang setelah break ya. Nah pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami karena kami akan kembali dengan lebih banyak good news lagi. Terima
love you so good. Chicken stick dan spicy wings, bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. So good is very good. So nice, so nice. Ayo makan so nice, ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bun. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Pada awal tahun 2011, kami meluncurkan program Adikku Sayang, yaitu program beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu, namun mereka mempunyai semangat untuk belajar. Program ini sudah berlangsung di 2 titik, yaitu GSPDI Mangga Ubi dan di GBI Cengklong, Jakarta. Tidak hanya menyekolahkan, menyediakan seragam dan alat tulis bagi mereka, tetapi kami juga memberikan nutrisi berupa 1 butir telur rebus dan 1 pek susu. Karena kami percaya dengan nutrisi yang baik akan meningkatkan semangat dan daya ingat mereka. Kami juga menyediakan bimbing belajar setiap 2 hari sekali untuk memperlengkapi mereka supaya menjadi anak-anak yang unggul. Selain daripada itu, setiap liburan sekolah kami akan mengajak mereka rekreasi ke tempat-tempat yang mengasihkan dan memberikan pengetahuan dan wawasan yang luas bagi mereka. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang
untukku. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Apa kabarnya Tasya? Puji Tuhan luar biasa. Suaranya bagus. Ya, puji Tuhan. Katanya ibu narasumber juga suaranya bagus ya. Buat Tuhan semuanya. Ya, jadi ada Tasya dengan albumnya Pemilik Hidupku ya. Kalau boleh tahu Tasya ini umur berapa ya? Masih muda banget. 17 tahun. Oh, masih 17 tahun. Mulai nyanyi dari umur? Dari umur 4 tahun. Emang cita-citanya pengen jadi penyanyi? Sebenarnya cita-citanya jadi dokter, tapi ya mungkin karena hobi dari kecil, kemudian memang suka nyanyi gitu ya, jadi ya lanjutkan lah ya sampai sekarang yang memang didukung sama mama dan papa gitu. Luar biasa. Dan ini album keberapa nih Tasya nih? Album kedua. Album kedua ya? Iya, Oke, dan kemudian hari-hari ini apa yang Tasya lakukan selain sekolah? Selain sekolah memang sibuk untuk promo. Di beberapa tempat, di beberapa gereja juga, lebih ke arah pelayanan aja gitu. Mungkin mungkin karena ayah juga adalah seorang pendeta, seorang gembala, jadi ketika beliau berkhotbah, ya Tasya ikut. Sampai sejauh mana kalau pergi pelayanan sama papa gitu? Sampai detik ini yang paling jauh Kalimantan. Oh iya. Paling jauh Kalimantan, paling agak lama juga prosesnya, sempat banyak halangan juga untuk datang ke sana. Tapi puji Tuhan, Tuhan izinkan semuanya itu lancar dan ya semuanya berjalan dengan baik. Tadi lagu yang dinyanyikan judulnya apa? Penolong yang Kupercaya. Penolong yang Kupercaya. Nah Tasya, ada nggak kisah-kisah menarik di balik pembuatan album kedua ini? Kisah menariknya mungkin memang kendalanya adalah satu sekolah memang pada saat itu, tapi puji Tuhan akhirnya saya dan tim yang memang mengerjakan album itu menemukan tanggal dan waktu yang tepat di mana album itu dikerjakan pada saat liburan sekolah. Oke. Jadi memang ada kendalanya, seperti mungkin pasti berasa capek, pasti ada berasa capek karena ada sempat scene malam juga untuk take, tapi nggak apa-apa, puji Tuhan itu semua bisa teratasi dengan baik karena penyertaan Tuhan yang luar biasa menurut Aisyah seperti itu. Wow, jadi selain sibuk sekolah juga sibuk buat album dan promo dan lain sebagainya, pelayanan sama papa, luar biasa ya. Ya, puji Tuhan. Cita-citanya nanti kan katanya mau pengen jadi dokter ya? Iya, jadi dokter. Kira-kira ngarah jadi dokternya ini gimana nih? Kejelasan langkah-langkahnya udah disiapin belum? Ada, jadi memang beberapa waktu kelas 1 SMA, waktu masih umur 15 tahun, Tasya merasa ada satu beban, merasa kayak terbeban seperti itu untuk melayani sampai ke pedalaman, untuk tenaga medis. Oke. Tidak tahu kenapa pada saat itu ditegaskan lagi oleh Tuhan pada waktu altar call di gereja di GBI Junction. Itu pada saat itu lagi doa pagi dan memang ada altar call untuk siapapun yang memang ingin didoakan, dan Tasya maju ke depan, dan ketika salah satu pemimpin itu mendoakan, Tasya seperti dikasih gambaran dan Tasya menangis pada saat itu. Gambaran yaitu orang-orang desa yang belum terjamah untuk pelayanan medis di sana, dan sampai akhirnya Tuhan, apa ini tujuan aku harus menjadi dokter seperti itu. Jadi bukan menjadi dokter yang komersial, tetapi memang boleh sedikit cerita, mempunyai mimpi atau misi ke depan menjadi dokter yang kalau memang Tuhan izinkan pakai untuk melayani orang-orang yang memang tidak mampu dan membuat rumah sakit khusus orang-orang yang tidak mampu. Wow, puji Tuhan, luar biasa. Haleluya. Lanjutkan. Anda ya semua remaja di Indonesia seperti Tasya ya. Ini pasti bapaknya hebat.
Ibunya juga Ibunya hebat. juga hebat. Luar biasa, silakan. Ya, terima kasih ya Tasya. Lain kali kalau ada album baru mampir ke Good News Program. Ya pemirsa, inilah saatnya kuis yang selalu dinanti-nantikan pemirsa sekalian. Ya, pertanyaannya mudah sekali. Apa cita-cita Tasya yang tadi sudah diceritakan panjang lebar? Anda bisa mengirimkan jawabannya dengan format yang seperti ini, kuis, kemudian nama, alamat lengkap dan jawabannya. Bila Anda mengirimkan melalui email, sertakan juga nomor HP Anda. Maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD persembahan dari Tasya, Pemilik Hidupku. Tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa, kami akan kembali dalam Good News Program. Hubungan dengan orang tua dari ayahnya dan juga ibunya harus bisa dekat dengan anak dulu, itu nomor 1. Shalom pemirsa, senang sekali saya bisa menjumpai Anda kembali dalam acara News Update. Pemirsa, memberkati negara lain merupakan salah satu proyek dari Anugerah Ministries. Negara yang dikunjungi kali ini adalah China dan Guangzhou. Kami sangat senang dapat membagikan kabar baik kepada negara yang minim akan firman Tuhan ini. Di pertengahan bulan Januari yang lalu, Pastor Daniel dan Pastor Debbie beserta dengan tim berkunjung ke China, tepatnya di kota Shenzhen dan Guangzhou. Pada kesempatan ini, tim Anugerah menyampaikan pesan Tuhan kepada sebuah gereja lokal berbahasa Mandarin, juga kepada sebuah gereja berbahasa Indonesia. Pesan yang disampaikan kepada mereka adalah expansion and the goodness of God. But this is only your physical identity. 那这个就是说是这种物质上的身份，就我们看得到的这个身份啊。You are a royal and you are a priesthood. 那我们是被拣选的族类，我们是有君尊的祭司。 Mereka menyambut kedatangan tim Anugerah dengan antusias dan penuh sukacita. Pemirsa, tadi Anda sudah menyaksikan kegiatan tim Anugerah selama di China dan Guangzhou. Mari kita turut mendengungkan firman Tuhan sampai ke seluruh bangsa-bangsa sehingga firman Tuhan digenapi. Demikian News Update hari ini, saya Shirley Louis pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Menangani autisme dalam Good News Program. Kembali kepada Messi. Nah, tadi kita sudah berbincang kalau orang tua curiga ini anaknya ada sesuatu yang nggak biasa, lalu dibawa ke dokter anak, dan pada saat dokter memvonis bahwa anak Anda terkena autis, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Itu adalah yang masa yang kritis sekali. Ya. Biasanya orang tua itu kalau sudah dapat vonis anaknya itu autisme, rasanya denial ya. Oh, nggak mungkin. Mana bisa? Marah, terus Dunia hancur gitu ya. Dunia hancur, mimpi berantakan. Iya. Nah, sebetulnya itu dokter-dokter anak itu yang kita bilang itu gerbang utamanya itu harus bisa menenangkan orang tua. Jadi mungkin untuk bisa mengarahkan orang tua, coba di Indonesia itu di Jakarta sekarang juga sudah ada kumpulan orang tua dengan yang punya anak autis itu sudah ada. Ya. Kalau bisa diarahkan ke sana, jadi orang tua yang anaknya baru dapat diagnosa autisme itu bisa belajar dari orang tua lain, bisa belajar dipelajari semua. Itu kan banyak dari segi biomedical itu, misalnya anak ini apa harus dites, ada alergi ke makanan atau mungkin anak ini ada sedikit kecenderungan hyper, dan itu semua harus dipelajari. Jadi orang tua itu jangan terlalu panik dan semua harus dikerjakan. Kalau anaknya baru umur 2 tahun, 3 tahun, lalu semuanya dikerjakan, biomedical iya, terus dari terapi yang ini, terapi yang itu. Jadi anak ini bukan jadi anak kita lagi, jadi anak orang lain kan. Selalu fokusnya ke terapi ya. Yang harus dihadiri. Jadi kita itu banyak sekali yang saya lihat, jadi orang tua begitu divonis autisme itu, jadi langsung mau mereka fix ini problemnya ini as soon as possible.
fix. Ini obatnya ini apa ya? Kalau ada pilnya pasti Berapapun berapapun dibayar. Nah, tapi bedanya dengan yang metode yang dilakukan di Catch Clinic ini tadi, Relationship Development Intervention Method, RDI ini, bedanya apa dengan yang biomedical approach itu? Bedanya adalah kita yang kita nomor satukan itu adalah yang paling penting dan harus bisa dulu itu adalah hubungan dengan orang tua dari ayahnya dan juga ibunya harus bisa dekat dengan anak dulu, itu nomor satu. So we really focus on the relationship, jadi hubungan kedekatan itu paling utama. Seperti anak-anak normal, itu mereka belajarnya dari bayi sampai umur 2 tahun terus itu adalah di bawah bimbingan orang tua. Nah dari situ anak-anak ini bisa otaknya pelan-pelan berubah. Oh jadi jangan dimasukin terapi-terapi dulu Jangan gitu dimasukin ya? terapi-terapi. Tetap sama orang tuanya. Harus gitu. melalui itu yang sudah diciptakan Tuhan adalah peranan orang tua adalah sebagai pembimbing anak. Jadi back to the basic. Tetapi tentunya tidak mudah buat orang tua yang mempunyai anak-anak berkebutuhan khusus ya. Kebanyakan dari mereka mungkin stress level tinggi banget karena anaknya nggak ngerti, diomongin ini nggak ngerti, diajarin ini nggak ngerti, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Terus gimana dong sebagai orang tua? Kalau program metode di klinik kita itu namanya RDI, memang kita itu mengajarkan orang tua supaya bisa bersabar dan pelan-pelan memberikan kesempatan untuk anak bisa jadi percaya diri. Jadi itu kepercayaan antara orang tua dan anak itu dua arah. Itu harus dibina, jadi anak ini juga bisa belajar, oh kalau saya misalnya sama papa pergi berdua, itu saya pasti bisa belajar sesuatu dari papa. Nah masalahnya kalau kebanyakan nih ya, terutama keluarga-keluarga yang mempunyai anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus, entah itu autisme atau Down syndrome atau penyakit-penyakit yang lain, kelumpuhan misalnya, ini kecenderungannya ini merupakan suatu aib atau malu bagi keluarga gitu. Nah sehingga anak-anak ini biasanya entah dikunci di rumah atau dipasung gitu kalau di desa-desa sampai dipasung gitu ya. Nah ini kenapa harus seperti itu? Bisa dijabarkan nggak? Kalau Ya misalnya mungkin ada anak-anak yang karena sudah susah sekali dibawa keluar ke rumah. Jadi kalau orang di Asia itu lebih merasa malu. Kalau di Amerika itu sepertinya masyarakatnya lebih terbuka. Bisa menerima ya? Bisa menerima, karena anak-anak ini juga harus latihan bagaimana perilaku di luar rumah itu harus bagaimana. Kalau misalnya mau pergi nonton ke bioskop harus nunggu, ngantri. Kalau orang tua tidak pernah mengajak anaknya. Antri itu apa? Harus kalau mau nonton di bioskop harus beli tiket dan harus ngantri. Pasti anaknya mula-mula nangis. Harus dibawa terus, jadi orang tua harus sabar, ya. Jadi kalau anak-anak yang ada special needs itu, mereka benar-benar kalau menurut saya itu orang tua itu harus diajar, jadi diberikan kesempatan untuk bisa lebih bersabar. Jadi yang diajarkan ini malah orang tuanya ya? Iya. Oke, jadi di program Kalau kita lihat nih berarti orang tuanya harus sabar dan sabar ini wow tentunya susah sekali ya. Nah kita ingin tahu juga nih kira-kira untuk anak-anak yang autisme ini masa depan mereka gimana gitu kan. Ada tadi dikatakan masa depan mereka itu seakan-akan hancur gitu. Nah kita ingin tahu nanti setelah break bagaimana masa depan mereka, apa kelebihan mereka, apa kekurangan mereka nanti Missy bisa jelaskan. Pemirsa sekalian masih ada satu segmen lagi kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai apa itu autisme dan bagaimana kelemahan mereka dan kekuatan mereka. Tetap bersama dengan kami dalam Good News Program. Jadi mereka terbiasa dengan sesuatu yang rutinitas ya. Kalau sifatnya rutinitas mereka bisa bagus di sana. Jadi kalau lain sedikit mereka sudah tidak bingung. Bisa. Bingung. Shalom pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News Program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami
Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Masih bersama dengan kami dalam Good News Program dalam topik yaitu menangani autisme bersama dengan Missy Sutantio. Silakan. Ya, nah tadi pertanyaannya masa depan anak-anak autis ini seperti apa nantinya ya? Apakah mereka akan bisa mandiri ya? Apakah yang menjadi kekuatan mereka dan apa yang menjadi kelemahan mereka? Kekuatannya biasanya itu kalau anak-anak yang autis ini mereka bisa menghafal dengan cepat sekali. Pokoknya kalau dikasih lihat gambar, udah seperti photographic memory, right? Memang mereka itu otaknya kelebihannya adalah bisa menghafal lebih cepat. Apakah semua anak autis akan seperti itu? Oh, enggak. Tidak semuanya juga begitu. Kebanyakan. Ada, ya mereka sebetulnya dari anak satu ke anak yang lain itu susah dibedakan. Kadang-kadang mungkin kemampuannya itu berbeda-beda. Tapi memang biasanya kalau mereka itu belajarnya mau lebih cepat, itu biasanya kalau dibantu dengan visual itu lebih cepat mereka ingatnya. Nah itu kelebihannya ya. Jadi kelebihannya itu mereka bisa menirukan, bisa menghafal, menuruti perintah itu gampang. Tapi kelemahannya adalah bisa kalau ada problem bisa menyelesaikan problem itu dengan spontanitas itu susah. Oh, enggak bisa sesuatu yang spontan. Ya, berarti fleksibilitasnya rendah sekali. Yes, ya, dan juga cara pemikiran yang dinamis itu kurang sekali. Jadi kalau di Jakarta itu begitu kita mau berangkat kerja misalnya itu sudah harus bisa pemikiran dinamis karena jalan itu macet, jadi harus bisa jalan tikus, harus bisa buka jendela untuk maki-maki orang panas, gitu mungkin ya. Iya, itu sudah setiap kali itu kita selalu di challenge dengan ada problem. Jadi kita itu gampang sekali kalau ya. Jadi mereka terbiasa dengan sesuatu yang rutinitas ya. Kalau sifatnya rutinitas mereka bisa bagus di sana. Jadi kalau lain sedikit mereka sudah tidak bingung. Bisa, bingung. Jadi apakah ini mirip seperti robot dong kalau gitu? Ya, ada sepertinya kalau anak-anak memang sudah ditrain dengan program yang terus berulang-ulang itu jadi mereka lebih kaku ya, lebih statik. Bagaimana dengan masa depan mereka? Mereka bisa jadi apa nantinya kalau udah gede? Oh, ada memang talentanya itu banyak macam. Tuhan itu adil. Jadi ada yang suka melukis, lukisannya bagus-bagus. Ada beberapa murid-murid saya yang itu bisa jual lukisannya di internet. Oh ya? Ya, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa bikin membangun atau bikin dari benda-benda dari tanah liat. Memang itu ada semua. Oke, jadi harus ditemukan. Nggak semua. Ditemukan ada yang, talentanya kemudian dikembangkan di sana atau ya. mungkin jadi computer designer. Karena itu komputer itu kan statis. Jadi bisa program-program itu jadi mereka pinter gitu bisa.
Oke, bikin program. Bikin program bisa, ya macam-macam. Jadi istilahnya mereka pun masih punya kesempatan untuk menjadi seseorang yang luar biasa gitu. Ya. Oke, apakah mereka bisa masuk dalam pernikahan? Marriage relationship? Some, they can do that. Autisme itu kan seperti, kalau di sana bilangnya it's under a big umbrella. Jadi di bawah payung besar, itu jadi tingkat kemampuannya itu berbeda-beda. Ada anak-anak yang maksudnya klasik autisme itu yang mereka memang lebih kelihatan autistik karena dari perilakunya itu mungkin juga mereka tidak verbal, jadi lebih kelihatan lebih parah. Ada juga anak-anak yang lebih high functioning itu jadi mungkin bisa bicara sedikit-sedikit, bisa bermain sedikit-sedikit. Ada juga yang paling tinggi tingkatannya itu adalah orang-orang yang punya Asperger. Asperger. It's under autism, tapi namanya Asperger. Jadi yang ini orang-orang ini bisa mungkin duduk ngobrol bisa, tapi mungkin mereka cuma mau membicarakan soal pesawat terbang atau kereta api. Tapi kita bisa duduk ngobrol dengan mereka. Nah kalau ini orang-orang Asperger ada beberapa yang bisa menikah dan juga bisa independen, bisa hidup sendiri, bisa punya kerjaan. Tapi kalau menurut penelitian di Inggris dan di Amerika pun orang-orang yang kemampuannya tinggi sekali ini seperti Asperger ini juga bisa bekerja dengan sukses itu juga kurang. Jadi dan juga punya hubungan dekat yang sukses itu dengan teman-temannya itu juga kurang, masih susah sekali. Oke, kita akan lanjutkan setelah break ya. Nah sebelum break pemirsa, saya rindu membacakan doa yang sudah terjawab. Apabila ada di antara pemirsa yang masih mempunyai pergumulan doa dan konseling, jangan pernah ragu-ragu. Hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa, karena tim konseling dan doa kami siap membantu Anda. Ada seorang ibu yang memohon bantuan doa kepada kami beberapa saat yang lalu setelah kami doakan. Tak lama kemudian ibu ini kembali memberikan SMS kepada kami dan berkata, terima kasih untuk Tuhan Yesus dan Bapak Ibu Good News yang telah doakan saya. Sekarang saya sudah hamil. Terima kasih, Tuhan berkati. Jadi rupanya wanita ini menunggu momongannya dan beberapa saat dia tidak bisa hamil, tapi kemudian Tuhan sudah menjawab pergumulan dia. Kalau Tuhan sanggup menjawab pergumulan doanya, Tuhan juga sanggup menjawab pergumulan doa Anda. Hubungi kami sekarang juga. Tetap stay tune bersama kami dalam Good News Program. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengerti. Dia mengerti, dia peduli, dia tidak pernah meninggalkan Anda dalam kondisi yang tersukar apapun. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings, bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. So good is very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Masih bersama kami dalam Good News Program. Topik kita hari ini menangani autisme. Langsung aja kepada Messi. Nah, adakah kata-kata dorongan yang bisa Anda berikan kepada pemirsa di rumah? Mungkin para orang tua yang menangani anak-anak mereka yang terkena autis. Dan banyak di antara mereka yang mungkin sudah nggak tahu lagi harus bagaimana. Sudah stres, mengeluarkan banyak uang. Please encourage them. Jadi untuk orang tua yang punya anak-anak juga yang special needs, bukan saja autisme itu, jadi orang tua itu harus penuh harapan
Jadi jangan terlalu memaksakan anak ini harus bisa semua. Semua itu ada tahapannya, semua itu ada prosesnya. Jadi sebagai orang tua kita juga harus bisa mengerti kemampuan anak dan bisa memberikan mereka kepercayaan diri pelan-pelan. Jadi ibaratnya kalau belum bisa membaca, jangan diberikan buku kamus yang tebal di depannya. Jadi semua itu ada tahapannya dan percaya bahwa Tuhan itu ada rencana yang bagus seperti tadi Pak Hendrata bilang. Yes. God has a special plan. Right? Ya, mungkin intinya juga itu ya. plannya itu mungkin mereka bisa jadi contoh untuk orang tua yang lain, jadi bisa kasih inspirasi orang tua yang lain. Jadi kita juga kalau dikasih anak yang punya special needs, kita harus percaya kepada mereka dan jangan fokus yang mereka tidak bisa. Biarpun anak ini tidak bisa bicara, tapi mereka bisa merasakan orang tua itu kecewa dengan saya. Yeah. So that's very, very important. So you have to believe in them in order for them to believe in themselves. Nah itu kayaknya pesan untuk semua orang tua deh, Ya. baik yang anaknya punya kebutuhan otis atau tidak Ya, ya. betul. Fokus Oke. pada kelebihan anak-anak Anda, bukan pada kekurangan mereka. Oke, puji Tuhan, terima kasih Messi. Ya, Oke, sama-sama. pemirsa sekalian, sesuatu yang luar biasa. Kami nggak tahu siapa pemirsa sekalian yang menonton acara ini. Mungkin di antara Anda yang ada yang memiliki anak-anak yang autisme. Satu hal yang menjadi pesan saya adalah miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya tahu dan saya memang benar tidak bisa mengerti apa yang Anda alami. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengerti. Dia mengerti, dia peduli, dia tidak pernah meninggalkan Anda dalam kondisi yang tersukar apapun. Jadi miliki hubungan yang baik dengan dia. Mungkin Anda boleh bertanya kepada Tuhan. Bahkan saya katakan pasti akan ada orang-orang yang marah dengan Tuhan. Tuhan kenapa hal ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Kenapa Tuhan aku nggak punya anak yang normal? Kenapa Tuhan aku nggak punya rumah? Kenapa Tuhan aku nggak punya tangan, nggak punya kaki? Kenapa? Tetapi saya percaya Anda nggak akan pernah menemukan jawabannya pada waktu terus bertanya mengapa. Tetapi waktunya sekarang untuk kita berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih untuk apapun yang Engkau izinkan terjadi pada hidupku. Enggak mudah Tuhan, enggak bisa aku Tuhan. Oleh karena itu ada Roh Kudus yang akan membantu saudara. Ini pesan saya. Nah tentunya bagi Anda, saya tahu bahwa dalam kehidupan ini Anda perlu membangun suatu komunikasi yang baik. Bukan hanya dengan Tuhan tetapi dengan sesama manusia. Ada firman Tuhan yang saya mau sampaikan. Dikatakan dalam Efesus 4 ayat 29 firman Tuhan mengatakan janganlah ada perkataan kotor keluar daripada mulutmu. Tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi ini tantangan buat kita, siapapun dan apapun kita perlu mempunyai komunikasi yang baik dengan sesama manusia. Karena komunikasi itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah karena waktu yang sangat singkat saya mau mengkerucutkan tentang hubungan komunikasi di antara keluarga, suami dan istri, orang tua dan anak. Ada beberapa tips daripada saya, cara berkomunikasi yang baik. Nomor satu, seperti yang Ibu Misi katakan, luangkan waktu bersama dengan keluarga Anda. Jangan percayakan anak Anda hanya dengan guru les, dengan guru sekolah minggu, minta maaf dengan pembantu rumah tangga saja. Tetapi anak-anak Anda, istri Anda, suami Anda itu memerlukan waktunya Anda. Bukan uang Anda saja, bukan fasilitas yang Anda berikan saja. Nomor dua, pada waktu Anda melakukan komunikasi, konsentrasi. Kita harus konsentrasi, tidak istilahnya itu disambi melakukan yang lain, tidak melakukan hal-hal yang lain lagi pada waktu kita melakukan komunikasi. Yang ketiga, jaga kontak mata. Karena mata ini adalah jendela daripada jiwa. Pada waktu kita berbicara dengan seseorang, saya perlu mengkontak mata saya bahkan dengan Anda para pemirsa sekalian. Yang nomor 4, jaga intonasi bicara, jangan cepat marah. Firman Tuhan mengatakan, biarlah kita cepat mendengar tetapi lambat untuk berbicara, lambat untuk marah. Karena orang yang marah itu membuka kesempatan untuk iblis itu menggunakan kemarahan kita untuk kita berbuat dosa. Bukannya nggak boleh marah, tetapi mari kita belajar untuk menjaga intonasi kita supaya kita pada waktu ngomong bukan pedang yang keluar, bukan pisau yang keluar, tetapi kata-kata yang manis, kata firman Tuhan. Ia akan membawa kasih karunia, membawa anugerah. Kemudian berikutnya, tidak membuat keputusan pada waktu Anda marah. Kemarahan ditambah dengan suatu keputusan itu akan hancur. Yang ada adalah penyesalan belaka. Jangan sampai kita hidup dalam penyesalan. Jadi artinya pada waktu engkau marah, tenangkan diri saudara dulu. Sehingga Anda akan membatasi kemarahanmu, tidak kemana-mana. Tidak marah dengan orang-orang yang tidak menjadi penyebab kemarahan itu. Dan jangan membuat keputusan pada waktu Anda marah. Kemudian berikutnya, jangan buru-buru menghakimi. Karena orang yang prejudis, orang yang suka menghakimi itu akan dihakimi pula. Yang terakhir, jangan suka berbohong.
Firman Tuhan mengatakan jangan berbohong. Biarlah iyamu adalah iya, biarlah tidakmu adalah tidak. Kita adalah anak-anak terang, anak-anak orang benar, anak-anak Tuhan. Dan kami percaya pada waktu Anda berusaha untuk membangun komunikasi dengan cara seperti ini. Tidak ada satupun daripada kita yang sempurna. Tetapi dengan kasih karunia Tuhan, tidak ada hal yang mustahil. Terima kasih. Mari kita berdoa dan kita minta perlindungan Tuhan, kuat kuasa daripada Tuhan untuk menolong kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa untuk setiap pemirsa yang ada di rumah Tuhan, yang sedang putus asa, putus harapan, mereka yang mengalami sakit, terutama mereka yang mempunyai anak-anak yang autisme Tuhan, atau mempunyai keluarga yang autisme. Engkau lawat mereka, berikan kekuatan Tuhan. Kami tahu bukan dengan kuat dan gagah daripada kami bisa menolong mereka. Tolong lawat mereka, berikan mereka kesabaran Tuhan, stretch out Tuhan. Berkat-Mu melimpah secara bahkan keuangan Tuhan. Hikmat-Mu melimpah kepada mereka. Sehingga mereka akan tahu rencana-Mu pada waktu Engkau mengizinkan sesuatu terjadi pada kehidupan mereka. Aku melepaskan berkat, perkenanan dan berkat yang melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada waktu anakku sakit, anakmu autisme, saran saya adalah tumpang tangan sekarang juga dalam nama Yesus. Biarlah terjadi penciptaan ulang. Engkau sembuh melalui bilur Yesus pada waktu bahkan dokter mengatakan tidak mungkin anakmu pulih, tidak mungkin anakmu sembuh. Tetapi melalui bilur Yesus, anakmu aku declare sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama dengan saya katakan, amin, haleluya. Ya pemirsa, satu kebersamaan yang luar biasa hari ini dalam Good News Program ya. Tiba saatnya kami harus pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian. Kami akan kembali menemani Anda di minggu-minggu yang akan datang di jam, hari, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya. Saya Daniel Hendrata, kami mengucapkan terima kasih atas setiap dukungan yang sudah diberikan kepada pelayanan kami. Jangan lupa untuk selalu cek ke website kami yang ada di www.anugrah.net. Ada banyak hal-hal yang dapat kita lakukan bersama-sama. Dan kami ada pula fanpage yang ada di Facebook. Dan jangan lupa untuk selalu ikut kami di Twitter kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.